Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua dimanapun berada, bagaimana kabar teman-teman semua? Baik, sangat baik. Wah, luar biasa. Teman-teman semua, jadi di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan korupsi. Ya, ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya masih perlu untuk kita bicarakan. Karena tentunya kita tahu bahwa korupsi semakin menjadi-jadi di Indonesia dan tak ada rasa jera dan takut ya pejabat negara di negara kita ini untuk melakukan tindak pidana korupsi. Benar nggak? Benar. Oke, jadi kalau teman-teman jawabnya benar, oke kita lanjutkan. Nah teman-teman semua, di konten kali ini berbeda dengan di konten sebelumnya. Mungkin di konten sebelumnya kita membicarakan korupsi lebih pada kasus yang sedang dihadapi oleh pejabat negara. Kebetulan di konten sebelumnya itu kita membicarakan tentang korupsi bantuan sosial COVID-19 ya. Di konten kali ini, kita akan membicarakan kasus korupsi atau korupsi, ya tapi menggunakan satu perspektif yang berbeda. Kita coba ingin membandingkan ya cara yang dilakukan oleh satu negara dengan cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani korupsi di negara kita. Karena tentunya kita tahu bahwa korupsi ini kan adalah suatu musuh bersama, bukan hanya di Indonesia. Ya, korupsi itu adalah musuh bersama seluruh dunia, seluruh negara-negara dunia, di mana ini adalah penyakit para pejabat negara, kemudian merampok uang negaranya. Nah, di Indonesia ini adalah salah satu masalah yang sampai hari ini selalu menjadi PR pemerintah. Bahkan di setiap pemilu, pemerintah yang ingin berkuasa selalu menjanjikan untuk kemudian memproses secara tegas para koruptor yang kemudian merampok uang negara. Kita coba membandingkan cara yang dilakukan oleh salah satu negara yang dulunya adalah negara terkorup di dunia, tetapi hari ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia untuk kemudian menghadapi atau mencegah para pejabatnya melakukan tindak pidana korupsi. Negara ini adalah negara yang hari ini dekat dengan rezim kita, ya, negara yang mungkin menguasai dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Dan negara ini identik dengan salah satu proyek obor mereka. Siapa lagi kalau bukan negara China. Dulunya, negara yang adalah negara terkorup di dunia, tetapi hari ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Karena mereka kemudian mampu mempressure, menekan ya para pejabat negara mereka untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Oke, tanpa berbasa-basi, mungkin kita langsung saja ke beberapa cara yang dilakukan oleh negara China untuk kemudian menekan ya tingkat korupsi yang terjadi di negaranya. Cara pertama yang dilakukan oleh pemerintah Cina untuk menekan ya tingkat korupsi di negaranya adalah setiap pejabat negara yang malas pasti kehilangan jabatannya. Jadi tidak ada tuh kata malas-malasan, tidak disiplin ya yang dilakukan oleh pejabat negara kalau di negara Cina. Setiap pejabat negara yang bermalas-malasan, setiap pejabat negara yang kemudian tidak disiplin atau ketiduran, itu langsung kehilangan jabatannya. Jadi jabatannya itu langsung melayang, hilang ya. Nggak tahu kemana tuh. Berbeda dengan Indonesia, kalau di Indonesia mungkin masih ada klarifikasi, masih ada permintaan maaf, atau mungkin nggak segan-segan juga para pejabat negara kita mempertontonkan perilaku-perilaku tidak disiplin mereka. Banyak yang telat datang kerja, ya misalkan di DPR banyak ruang sidang DPR yang kemudian kosong, alasannya kunjungan kerja dan melakukan kunjungan-kunjungan lainnya. Ada juga yang kemudian ketiduran di ruang kerja. Ini adalah salah satu contoh ya bahwa memang kebiasaan tidak disiplin itu justru ada di negara kita. Nah, di negara China, orang-orang atau pejabat negara yang tidak disiplin ini bakalan kemudian ditindak tegas, dilakukan pemecatan, kehilangan jabatan, dan yaitu mereka menjadi pejabat biasa, tidak bisa kemudian memegang jabatan strategis. Kemudian cara kedua yang dilakukan oleh pemerintah China ketika ingin melakukan penekanan atau mempressure ya para pejabat negara mereka untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pejabat negara mereka itu dilarang untuk hidup bermewah-mewahan.
Ini menjadi sesuatu hal yang menarik menurut saya dan sangat berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia, pejabat negara kita itu mendapatkan fasilitas kelas 5, kemudian mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik dari negara, karena mungkin dalam tanda kutip mereka itu adalah pejabat negara. Tetapi kalau di China, pejabat negara mereka itu ya namanya pejabat negara. Kalau di China itu menggunakan logika pejabat negara itu adalah pelayan publik. Sama seperti misalkan kalau kita ke restoran, kita pesan minum, pasti manggil pelayan restoran kan seperti itu. Nah, sama seperti di China, pejabat negara mereka itu adalah para pelayan publik. Nah, di Indonesia, pejabat negara justru menjadi raja publik. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang berbeda ya, sehingga kita tidak heran melihat pejabat negara yang kemudian berkehidupan bermewah-mewahan ya. Bahkan di negara China ada larangan khusus kepada para pejabat negara mereka untuk kemudian bermain olahraga golf. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik. Kenapa? Karena olahraga golf ini identik dengan gaya hidup hedonis, gaya hidup yang glamor ya. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik misalkan bisa diterapkan di Indonesia karena kita menginginkan juga pejabat negara kita itu ya berperilaku ya, dan bergaya itu sama seperti masyarakat biasa. Kemudian ketiga, cara yang dilakukan oleh pemerintah China untuk menekan para pejabat mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi itu adalah para pejabat negara yang baru menduduki jabatan strategis di China itu kemudian dibawa untuk mengunjungi tahanan atau city tour mereka itu adalah ke penjara-penjara di mana pejabat negara yang dulunya melakukan tindak pidana korupsi itu ditahan. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik ya dan belum pernah ada di Indonesia. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di China, ya, para pejabat negara yang baru menduduki jabatan strategis itu langsung dibawa untuk mengunjungi ya penjara-penjara yang di situ ada para koruptor. Sehingga ada rasa takut ya, ada rasa jera yang kemudian timbul dari city tour yang mereka lakukan. Sehingga pejabat negara yang menduduki jabatan di China itu berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dan yang keempat ya, cara yang dilakukan oleh pemerintah China untuk menekan tingkat korupsi atau pejabat negara mereka untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pemerintahan China memberlakukan hukuman mati. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat fenomenal, sesuatu hal yang sangat menurut saya ekstrim ya. Ya mungkin di beberapa negara hukuman mati ini tidak diperbolehkan. Kemudian menurut beberapa negara mungkin ini melanggar hak asasi manusia. Tetapi berbeda dengan China. China ya ketika mereka ingin memerangi koruptor, memerangi tindak pidana korupsi di negaranya, maka mereka memberlakukan hukuman mati. Ada beberapa cara yang mereka lakukan. Yang pertama itu mungkin disuntik mati, kemudian kedua itu digantung, ketiga ini yang lebih mengerikan lah, itu langsung ditembak oleh algojo yang memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Menurut Amnesty International ada 4.000 orang ya yang kemudian meninggal atau dihukum mati karena kasus korupsi di China. Ini menjadi angka yang paling besar di seluruh dunia. Nah, ini menunjukkan juga bahwa China memang sangat serius ya dan sangat berani untuk kemudian membasmi para koruptor-koruptor sampai ke akar-akarnya. Sehingga ya melalui perlakuan seperti inilah kemudian menurut pemerintahan China ya tingkat korupsi di negaranya bisa ditekan. Sangat berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin ada di dalam aturan hukumnya memberikan hukuman maksimal, hukuman mati kepada koruptor. Tapi bahkan sangat kecil kemungkinan hukuman mati itu diberikan kepada para koruptor atau para pejabat negara yang melakukan korupsi di Indonesia. Nggak tahu apakah karena kepentingan politik atau seperti apa. Sehingga menurut saya inilah juga yang mungkin menyebabkan para koruptor di Indonesia tumbuh subur dan leluasa untuk merampok uang negara. Pas dari itu semua teman-teman semua, kita bisa bayangkan misalkan cara-cara yang diterapkan di China itu mungkin diterapkan di Indonesia. Bisa jadi kita mungkin jauh lebih baik dari hari ini. Para koruptor kita atau para pejabat negara kita mungkin punya rasa kewaspadaan, punya rasa takut dan mungkin ada rasa trauma di dalam diri mereka ketika memang mereka melakukan tindak pidana korupsi, merampok uang negara, mereka akan kemudian berpikir dua kali. Mereka akan mempunyai rasa takut, jangan sampai mereka kemudian dihukum mati, ditembak mati oleh algojo yang dipersiapkan oleh pemerintah hari ini. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya menarik juga misalkan kemudian kita ingin menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Ini akan kemudian mendapatkan
diskursus banyak dan pertentangan dari banyak orang karena mungkin dianggap melanggar hak asasi manusia. Atau mungkin teman-teman punya pendapat lain, ya silakan komen di bawah ini dan jangan lupa ya share video ini. Thank you.